Halo Sobat Pikipers, pejuang skater dan pemburu JP, bagaimana kabarnya? Masih pipis sambil dipegang sama tangan? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja atur posisi rebahan, siapkan cemilan sama teh sobo, dan inilah dia, serepet, tetetetet. Jancuk. Film Tears of the Sun menceritakan satu tim pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat yang melakukan misi penyelamatan di wilayah Afrika. Saat itu, Nigeria tengah mengalami kekacauan dan kerusuhan akibat permasalahan antar etnis. Perang saudara dan aksi kudeta militer menyebabkan banyak korban jiwa. Mustafa Yakubu adalah seorang jenderal yang memimpin kudeta pemerintahan Presiden Samuel Azuka. Kini, Yakubu dan pasukannya telah menduduki Nigeria dan melakukan berbagai kekejaman. Di sisi lain, Letnan Aka Waters dan timnya baru saja mendarat di kapal induk Kesatuan Amerika Serikat. Mereka baru menyelesaikan misi pengevakuasian warga Amerika dari Nigeria. Namun, Kapten Rhodes memberi waktu mereka sebentar untuk beristirahat sebelum kembali dan melaksanakan misi berikutnya. Dalam sebuah ruang briefing, Rhodes menugaskan tim Waters untuk mengevakuasi Dr. Lena Kendrick yang berstatus warga negara Amerika Serikat karena pernikahannya. Selain itu, mereka juga harus membawa serta seorang pendeta dan 2 biarawati yang ada bersama Kendrick. Rhodes menegaskan Waters dan timnya hanya melakukan kontak senjata sebagai tindakan mempertahankan diri. Mereka harus membawa target ke titik penjemputan dan misi pun selesai. Maka, setelah mempersiapkan amunisi dan bekal untuk 3 hari perjalanan, Waters dan timnya pun berangkat pada malam hari. Singkatnya, mereka sampai di titik penerjunan dan segera menemukan lokasi target yang harus mereka evakuasi. Waters mendapati Lena yang tengah melakukan operasi dan menyampaikan maksud kedatangannya. Sebagai dokter, Lena baru menemui Waters setelah menyelesaikan operasinya. Kemudian, Lena menolak jika ia harus pergi bersama tim Waters dan meninggalkan para pengungsi di tempat ia berada kini. Waters berusaha memberi pengertian bahwa target misinya hanya Lena, si pendeta, dan kedua biarawati. Namun, Lena bersikeras sehingga Waters tidak memiliki pilihan lain selain menuruti kemauannya. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan para pengungsi yang sehat dan mampu melakukan perjalanan jauh untuk berangkat menuju titik penjemputan. Akan tetapi, sang pendeta dan 2 biarawati memutuskan untuk tinggal karena pengungsi yang terluka masih membutuhkan perawatan. Maka, Waters dan timnya memulai perjalanan mengawal Lena dan para pengungsi tersebut. Mereka harus bergegas menempuh jarak sejauh 12 km untuk sampai ke titik penjemputan. Malamnya saat beristirahat, salah satu anggota tim Waters melacak gerakan para pemberontak yang mendekat. Mereka segera menyembunyikan para pengungsi dalam semak-semak demi menghindari kontak senjata. Sayangnya, satu orang anggota pemberontak tertinggal di belakang dan hampir memergoki mereka. Tim Waters segera membereskannya dalam senyap dan menyembunyikan mayatnya sebelum para pemberontak menyadari ada anggota yang hilang.
Lena memperingatkan bahwa para pemberontak tersebut menuju ke kamp pengungsi yang telah mereka tinggalkan. Namun, Waters memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya menuju lokasi penjemputan. Wait, they're going to the mission. You have to stop them. Okay. Red, Dr. Kendricks. Dugaan Lena benar, para pemberontak sampai ke kamp pengungsi dan membantai semua orang di tempat itu, termasuk si pendeta dan kedua biarawati yang masih berada di lokasi sana. Sementara itu, Waters dan rombongannya tiba di lokasi penjemputan. Sayangnya hanya satu helikopter yang mendarat di tempat itu dan terbongkarlah rencana Waters yang sebenarnya. Waters memaksa Lena memasuki helikopter dan meninggalkan para pengungsi di tempat itu. Lena sangat marah mengetahui hal itu, tetapi ia pun tak mampu berbuat apa-apa. Setelah seluruh timnya memasuki helikopter, mereka pun mengudara dan meninggalkan para pengungsi yang putus asa di sana. Saat helikopter itu melintasi kamp pengungsi yang mereka tinggalkan, Waters melihat bagaimana kekejaman para pemberontak itu. Maka, mengikuti hati nuraninya, Waters memerintahkan pilot helikopter untuk berputar balik dan kembali ke posisi rombongan pengungsi yang telah mereka tinggalkan. Sesampainya di tempat semula, Waters memerintahkan helikopter itu memuat pengungsi secukupnya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, bersama timnya dan Lena, Waters akan mengawal rombongan yang tersisa menuju perbatasan Kamerun. Dalam perjalanan itu, anggota Waters menemukan keanehan. Entah bagaimana caranya, para pemberontak itu selalu bisa melacak rute yang mereka tempuh. Namun, satu lagi anggota timnya melaporkan apa yang ia lihat di kejauhan. Di dalam sebuah desa, para pemberontak menyiksa, memerkosa, dan membantai seluruh penduduk. Hal itu membuat Waters dan timnya merasa tidak boleh tinggal diam. Maka, mereka pun bertindak dengan skill dan strategi yang efektif. Waters dan timnya berhasil menyelinap dan menghabisi para pemberontak di desa itu. Red team, right flank. This way. Edge of clear. Setelah membereskan semuanya, Waters dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Namun, anggota tim Waters kembali menemukan para pemberontak dapat melacak rute perjalanan mereka. Bahkan, para pemberontak itu semakin mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, seorang pengungsi berusaha melarikan diri, tetapi tim Waters dengan mudah melumpuhkannya dan menemukan sebuah alat pelacak pada dirinya. LT! What are you doing? He's my friend! You know what? He could also be armed. He's bugged. Akhirnya, pengungsi yang kabur itu mengakui bahwa ialah yang membocorkan rute mereka. Ia melakukan itu karena para pemberontak menahan keluarganya. Who has your family?
Akan tetapi, Waters dan timnya mencurigai penyebab lain terkait keberadaan informan pemberontak itu. Ternyata, 2 orang di antara rombongan pengungsi itu adalah Pangeran Arthur Azuka, putra Presiden Samuel Azuka, dan pengawalnya. My name is Arthur Azuka. Please, there's no need for... Sorry guys, tadi ada tukang sayur ngelewat. Waters marah karena Lena merahasiakan hal itu darinya. Connor, you know about this. I wonder what it takes to earn your trust. Situasi semakin runyam ketika Rhodes menyatakan keberadaan Arthur Azuka akan membuat misi Amerika Serikat mendapat anggapan mencampuri permasalahan internal suatu negara. Namun Rhodes mengatakan akan sebisa mungkin mendapat bantuan angkatan udara dan meminta Waters bergegas menuju perbatasan. Waters yang menghadapi dilema mengumpulkan seluruh anggota timnya. Ia mengutarakan bahwa dirinya telah membawa mereka melenceng dari misi yang seharusnya. Sementara ia akan tetap melanjutkan pengawalannya menuju perbatasan Kamerun. Dengan itu, ia telah menempatkan seluruh anggota timnya dalam bahaya. Lalu, Waters juga membebaskan mereka jika ingin pergi, dan ajaibnya, seluruh anggota tim itu memutuskan tetap mengikuti perintah sang letnan. Sebagian besar merasa tergugah karena rasa kemanusiaan mereka. Satu anggota menyatakan tetap mengikuti sang letnan karena sangat menghormatinya. I'm gonna get him out. I'm good to go. Are we there yet? Maka 8 orang tentara khusus itu pun harus menghadapi gempuran para pemberontak yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sekuat tenaga, mereka berusaha mengamankan jalan bagi para pengungsi untuk dapat mencapai perbatasan. Let's see. Hold one. Beberapa anggota tim Waters harus gugur dalam pertempuran itu, diantaranya Slow, Flake, Lake, dan Shriel. Here, listen. Wake up. Wake up. You hear me? Listen, we gotta get out of here. No. Slow! Not supposed to be like this. Wasn't supposed to happen like this. About the body. I gotta come back for it. See? Get these people ready to go. Waters dan anggota timnya yang tersisa berusaha bangkit dan tidak meninggalkan satu sama lainnya. Di saat-saat terakhir, pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat membombardir pasukan pemberontak dan mengakhiri perburuan mereka. Eagle 1, this is Star 1. Do you read me? Eagle 1, this is Star 1. Eagle 1, go! What do you got down there, LT? I got Buku! Let her rip, Dad! Make it move! Roger that. We're here! Got the border! The gate's right over there!
Lena dan para pengungsi sempat tertahan di gerbang perbatasan, tetapi Rhodes datang dan membawa surat resmi sehingga semuanya pun mendapat izin untuk masuk wilayah Kamerun. Dari kejauhan, terlihat Waters bersama Red, Doc, dan Z telah sampai di sana. Meski penuh dengan luka, mereka berempat selamat. Para pengungsi sangat berterima kasih kepada Waters dan turut berduka atas anggota timnya yang harus gugur demi melindungi mereka. Welcome back, Lieutenant. Thank you. Dan tamat ending yang sangat menegangkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini yaitu berdamailah, untuk apa berkonflik-konflik ria yang menyebabkan ketidaktenangan hati dan pikiran yang ujung-ujungnya membuat kita stres dan mengulang tari. Jika kalian punya rekomendasi film yang menarik, cantumkan saja di kolom komentar. Nanti si Ujang langsung bergegas merangkum dan meracik strategi untuk membahas filmnya. Dan baiklah, saya Ujang mewakili para sobat-sobat Terbahanas pamit, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Titit.